Reaksi tegas AL hadapi agresif Cina di Laut Natuna. Reaksi tegas AL hadapi agresif Cina di Laut Natuna. Armada tempur Cina mulai menunjukkan arogansinya terhadap Indonesia. Mereka nekat mengintimidasi aparat keamanan yang menangkap nelayan Cina yang memancing ikan di Laut Natuna tanpa basa-basi. Angkatan Laut Negeri Tirai Bambu tersebut langsung menarik paksa KM QV 10078 dari tangan petugas. Operasi gabungan yang terdiri dari petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan TNI AL tersebut bergerak cepat dan langsung menangkap kapal berisi 13 awak tersebut. Rupanya, AL Cina mendengar ada warga mereka yang ditangkap Indonesia. Militer negeri Tirai Bambu ini bergerak cepat dan langsung merebut kapal milik nelayan Cina. Indonesia langsung mengajukan protes. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga ngamuk dan meminta Cina meminta maaf atas insiden tersebut. Tapi Cina tetap bergeming, malah berbalik menuntut warganya dibebaskan. Bagaimana reaksi TNI AL menghadapi sikap agresif Cina? Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Ade Supandi menegaskan data radar tidak mungkin salah terkait insiden Natuna akhir pekan lalu. Dia membantah klaim pemerintah Cina yang berkukuh kapal pencuri ikan itu sedang beroperasi di wilayah mereka. Sesuai radar, kapal itu berada di wilayah kita. Demikian kata Ade saat ditemui di Jakarta pada Selasa 22 Maret. Saat ini TNI AL dalam posisi pasif. Ade menyatakan tidak akan ada penambahan armada ke pangkalan dekat Natuna kecuali diminta. Sedangkan untuk insiden kapal Coast Guard Cina menghalang-halangi penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan, pihak TNI AL mengatakan penyelesaiannya lebih baik melalui jalur diplomatik. Apalagi Kementerian Luar Negeri sudah mengirim nota protes sehingga hasil pembicaraan para diplomat perlu ditunggu lebih dulu. Penambahan kekuatan ke Natuna itu nantikan Panglima TNI menentukan pada asesmen kondisinya. Ini kan semacam konflik perikanan ya, jadi diselesaikan dulu dalam konteks perikanan. Demikian kata Ade. Sudah dicoba dan bisa menjangkau daratan manapun di Cina. Inilah rudal nuklir yang diciptakan untuk mengancam Cina. Bagaimana kehebatannya? Sebagai negara yang memiliki banyak sengketa dengan negara lain, bukan mustahil Cina kerap kali menjadi sasaran. Kali ini sebuah senjata yang diproyeksikan bisa menjangkau daratan manapun di Cina diciptakan. Menurut Times of World, pada Rabu 27 Oktober 2021, senjata ini telah diuji coba dan hasilnya mampu menjangkau daratan manapun di Cina. Rudal yang membawa hulu ledak nuklir ini adalah senjata terbaru milik India. Rudal tersebut yang baru saja diuji coba oleh militer Indonesia menurut laporan baru-baru ini. Dengan jangkauan 5.000 km baru saja mendarat di Laut Cina Selatan dengan akurasi sangat tinggi. Demikian kata Kementerian Pertahanan Indonesia. Menurut Times of World and World Times, uji coba penembakan yang sukses di Natuna untuk pertama kalinya merupakan sinyal sulit bagi Cina, terutama mengingat musim dingin yang akan datang di area Border Actual Control atau LAC. Ini adalah pertama kalinya Indonesia melakukan uji coba rudal balistik, sebuah rudal yang dapat mengenai hampir semua target di Cina. Demikian tulis SCMP, rudal balistik Indonesia paling modern dengan kemampuan membawa hulu ledak nuklir. Roket memiliki 3 tahap penggerak yang dilengkapi dengan mesin bahan bakar padat, memiliki jangkauan 5.000 km dan sangat akurat. Demikian katanya. Uji coba rudal balistik yang berhasil sejalan dengan kebijakan militer Indonesia yang menjamin pencegahan minimal dan mematuhi komitmen. Tidak ada serangan pertama. Demikian kata Kementerian Pertahanan Indonesia dalam sebuah pernyataan. Rudal ini memiliki panjang 17,5 meter, berat 50 ton, dan membawa hulu ledak nuklir seberat 1,5 ton. The Weapons pertama kali diperkenalkan pada tahun 2012 dan menjalani 7 tes sebelum ditugaskan ke Angkatan Strategis Indonesia pada 2018. Oktober 27 adalah pertama kalinya rudal ini diluncurkan. Menurut The Times of World,
Indonesia sedang mengerjakan perbaikan untuk membantu dan membawa beberapa hulu ledak nuklir pada saat yang sama dan dapat dipecah untuk menyerang target di lokasi yang berbeda. Persenjataan rudal Beijing diyakini menjadi alasan mengapa Indonesia bergegas untuk meningkatkan sistem senjata dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berbagai rudal canggih, Indonesia dapat menyerang di mana saja di Cina, negara tetangga yang dianggap Indonesia sebagai saingan. Tetapi menghalangi Cina dengan rudal adalah cerita yang sama sekali berbeda. Pada awal Oktober, negosiasi antara militer Indonesia dan Cina mengenai penarikan pasukan dari LAC menemui jalan buntu di Natuna. Hal ini membuat ketegangan perbatasan Cina dan Indonesia di Natuna pada musim dingin ini tidak dapat diprediksi. Apresiasi kinerja, Kepala Bakamla tekankan 5 hal ini ke seluruh personel. Seluruh personel Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mendapat apresiasi atas kinerja dan dedikasinya saat kegiatan apel bersama di Markas Besar atau Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Oktober 2021. Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Aan Kurnia menyampaikan secara langsung arahan, penekanan, serta perintah untuk dilaksanakan oleh seluruh personel Bakamla RI. Namun demikian, tidak dipungkiri suasana kekeluargaan juga kental terasa dalam apel pagi ini. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menjalin hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan. Begitu pula sebaliknya, saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat kerja personel yang berperan dalam membawa Bakamla RI menjadi lebih baik dari hari ke hari dan semakin dikenal oleh publik. Demikian ujarnya. Menurutnya, prestasi dan pencapaian kinerja bukan semata-mata hasil orang perorangan, namun merupakan hasil kerja kita bersama. Personel Bakamla RI harus kompeten dan kolaboratif. Kompeten artinya memiliki kapasitas yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kolaboratif ialah memiliki sikap kerja sama yang baik dengan semua pihak. Maka dari itu, seluruh personel Bakamla RI harus meningkatkan kompeten dan dapat bekerja secara kolaboratif. Demikian ulasnya. Dia mengatakan bagi personel Bakamla RI diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini Bakamla RI sudah banyak menerima tawaran pendidikan dari stakeholder dalam maupun luar negeri, seperti dari Australia dan Amerika Serikat. Demikian tambahnya. Pada akhir sambutannya, Laksda TNI Aan Kurnia menyampaikan 5 penekanan antara lain: 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tingkatkan kompetensi dan sikap kolaboratif diri dan satuan kerja agar mampu memberikan peran penting terhadap kinerja organisasi. 3. Laksanakan pembenahan sikap, cara kerja dan lingkungan kerja agar dapat menopang upaya untuk mewujudkan kinerja dan akuntabilitas yang ditargetkan. 4. Patuhi protokol kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari resiko penyebaran dan penularan COVID-19. 5. Tingkatkan loyalitas dan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan. Mengakhiri apel bersama, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia mengajak seluruh personel Bakamla RI untuk lesehan sembari sarapan pagi bersama di lapangan apel Mabes Bakamla RI. Laut Cina Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut Cina Selatan yang diklaim Cina. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan 2 kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma 2 kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kapal penjelajah dan 2 kapal perusak dalam latihan yang digelar pada pertengahan 2020. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan, mendorong pemerintah untuk siap siaga di perairan Natuna Utara. Pasalnya, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang diperseterukan Cina, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman. Demikian ungkap Syarif dalam keterangannya pada Kamis 28 Januari 2021. Anggota Komisi 1 yang membidangi luar negeri ini menyebutkan jika kondisi ini terus-menerus terjadi, maka akan ada potensi perang terbuka di Laut Cina Selatan.